Ya, tentang rencana dibukanya kembali tempat-tempat hiburan umum di wilayah Surabaya. Apalagi tadi sempat saya tanyakan ke Pak Irfan, angka COVID-19 di Surabaya itu sekarang berapa? Ternyata alhamdulillah sudah di bawah 200. Nah, berarti apakah memang sudah siap Surabaya membuka tempat-tempat hiburan bersama Pak Irfan Widianto, kawan-kawan dari Linmas dan juga dari Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam, selamat pagi Gus. Bagaimana ini rencana-rencana, kan tentu ada penataan, ada regulasi, ada hal-hal yang memang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha hiburan dan juga para penikmatnya. Gimana Pak Irfan? Iya, terima kasih. Jadi khususnya Pak Wali Kota ingin memberikan relaksasi perekonomian yang ada di kota Surabaya. Nah, relaksasi tersebut berupa sebuah kepercayaan ya diberikan kepada warga masyarakat. Yeah. Nah, salah satunya yaitu secara bertahap untuk melakukan pembukaan di tempat-tempat publik. Tempat hiburan umum ya? Ya, hiburan umum dan area publik nantinya. Dan area publik, termasuk taman-taman juga, ya. Hutan kota juga rencananya akan dibuka. Oke. Itu dimulai kapan Pak Irfan untuk tempat-tempat umum itu, termasuk tempat hiburan? Iya, sampai sekarang juga beliau rencananya akan menandatangani perubahan perwali nomor 67. Nah, di situ untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang beroperasi akan dicabut, dan kemudian untuk pelaksanaannya beliau meminta ada sebuah SOP yang harus ditaati dan dipegang erat oleh para pihak. Para pihak ini siapa diantaranya? Kalau misalnya itu bentuk rekreasi hiburan umum, otomatis para pengusaha, kemudian termasuk juga pengunjung, termasuk juga karyawan-karyawatinya, dan kalau area publik ya teman-teman DKRTH, DKPP, termasuk juga pengunjung, seperti itu. Oke. Apa yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha? Kabarnya kan ada sekitar 45-an tempat hiburan umum ya, yang akan dibuka, baik itu karaoke, tempat pijat, lalu bioskop, itu siap-siap akan dibuka. Apa yang harus ditaati ini oleh para pengusaha dulu? Iya, jadi yang pertama, ini yang mendasari dulu bahwasanya Pak Wali Kota ini memberikan kepercayaan kepada para pihak tersebut ya. Nah, diharapkan ada satu pegangan yang betul-betul jadi acuan dan jangan sampai dilanggar, karena itu juga menyangkut keselamatan kita bersama. Betul. Ya, jadi beliau dengan ditandatangani perwali ini, maka akan ada SOP yang menjadi pegangan atau pedoman dari pembukaan rekreasi hiburan umum itu. Jadi perwali 67 ya? Betul. Itu akan istilahnya itu direvisi atau gimana? Ya, dilakukan perubahan. Dilakukan perubahan. Dan itu tanggalnya berapa Pak Irfan? Kapan itu? Menurut rencana kami sudah aturkan ya ke beliau, mungkin dalam minggu ini ya. Dalam minggu ini. Nah, di perwali itu menyangkut juga tentang apa saja yang digariskan di situ? Ya, jadi di sana terkait dengan kegiatan yang dilarang beroperasi itu dicabut. Kemudian di situ menjelaskan bahwa di dalam operasional nanti harus berpedoman pada SOP. Nah, SOP itu satu hal yang pasti bahwasanya ketika pengusaha itu akan melakukan pembukaan, maka diminta untuk
melakukan uji asesmen terlebih dahulu. Asesmennya dilakukan oleh siapa ini, Pak Irfan? Oleh OPD yang terkait. Jadi dalam hal ini kami dan teman-teman pariwisata, termasuk juga Satpol PP, sampai dengan PMK. Ya. Oh gitu ya. Jadi SOP-nya memang diserahkan, asesmennya diserahkan ke OPD yang bersangkutan yang terkait ya. Oke, misalnya untuk RHU itu, ini kewajibannya siapa ini yang melakukan asesmen? Kita minta kepada tempat-tempat RHU itu mengajukan untuk tes asesmen. Nah, ketika kita lakukan, kemudian kita akan lakukan asesmen di tempat tersebut, dan juga kita lakukan semacam simulasi begitu. Dan ketika tempat itu dipandang cukup beresiko, maka itu bisa hasil asesmen kalau cukup beresiko ya jangan buka dulu. Oh, dari hasil asesmen. Kan semula asesmen ini dilakukan oleh Satgas. Ya, Satgas maksud saya. Oh, Satgas, asesmennya Satgas ya. OPD itu masuk dalam Satgas. Oh, gitu. Ya, betul. Jadi atas rekomendasi dari Satgas dan OPD itu akan dibuka apa enggak ya dari situ ya? Betul. Oke. Betul. Nah, tentang penyusunan standar operasional prosedur. Itu untuk RHU misalnya, siapa ini yang bikin Pak Irfan? Jadi yang membuat tetap teman-teman Satgas, dibantu dari teman-teman dari epidemiolog, kemudian pakar kesehatan, dan juga kita dibantu teman-teman dari Persakmi. Jadi kita lakukan apa sih yang harus ketika RHU ini buka, apa yang harus dilakukan, dan harapan kita itu tolong diterapkan betul gitu. Karena tujuan kita bukan untuk menyulitkan pengusaha ataupun siapapun, hanya saja ini adalah sebuah jalan tengah yang diberikan oleh Pak Wali Kota, dalam hal ini pemerintah kota, untuk bagaimana roda perekonomian ini berjalan termasuk di RHU. Ya, contoh jadi di jalan RHU, tengah itu jalan tengah ya, yang harusnya bisa sama-sama kita sepakati. Ini gak ada kekhawatiran dari pemerintah kota atau Satgas bahwa ini nanti jangan-jangan akan jadi pemicu lagi akan naiknya COVID itu? Ya betul, di Perwali itu diatur, jadi memberikan keleluasaan kepada pemerintah kota ketika nanti situasinya pandemi ini kemudian akan berubah, artinya ada kecenderungan naik, maka pemerintah kota bisa langsung memutuskan bahwa kegiatan-kegiatan mana yang tidak boleh beroperasi lagi. Oh, jadi sewaktu-waktu gitu. Kalau kondisi tidak memungkinkan ya harus tutup lagi ya? Betul. Oke, saya sih ngacunya di gedung bioskop itu. Kalau gedung bioskop itu kan rata-rata ber-AC, kemudian tempatnya itu juga gitu, berdekatan berjajar gitu. Nah, modelnya seperti apa sih? Bisa dibayangkan Pak Irfan, apakah nanti itu misalnya kapasitas 200 orang hanya harus terisi maksimal separuhnya, lalu nggak boleh pakai AC dulu, atau gimana? Ya, jadi untuk bioskop ada beberapa prinsip yang harus dijalankan di sana, karena hampir semua bioskop itu rata-rata adalah close space ya, close space, ruang tertutup. Kemudian mengandalkan air conditioner untuk sirkulasi. Tapi kemarin ada beberapa teman yang menyampaikan bahwa ternyata di bioskop juga itu ada saluran yang berasal dari luar, sirkulasi udara gitu. Exhaust fan kayak semacam seperti itu. Kita juga rekomendasikan ada
Air purifier ya. Purifier. Ya, terus kemudian mohon maaf sebelumnya kepada semuanya bahwasanya kita tidak memberikan kesempatan ketika di dalam studio itu membuka masker. Oh. Gitu. Lah gak boleh makan, gak boleh minum. Ya. Kesempatan untuk membuka masker, Mas Isa, karena ketika itu banyak orang, apalagi itu close space dan rata-rata ruangannya itu kedap udara dan kedap memakai teknologi yang kedap suara itu kan menggunakan busa-busa yang absorber ya. Iya, absorber. Sehingga itu memberikan kesempatan ketika virus itu bisa berputar-putar dalam ruangan. Itu penjelasan dari Persakmi kemarin. Persakmi itu apa? Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia. Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia. Betul. Dan mereka ini masuk dalam Satgas ya, Pak Irfan? Betul. Yang akan melakukan asesmen nanti. Betul. Dan belum ada desain baku itu bagaimana tempat-tempat tertutup close space itu supaya bisa beroperasi itu. Panduan-panduan. Kita merekomendasikan untuk ada semacam alat pembersih udara ya yang sudah direkomendasi gitu ya. Ya, air purifier tadi salah satu di antaranya ya. Iya, betul itu. Oh. Nah, jadi, itu untuk gimana Pak Irfan? Seperti contohnya saya, Mas Isa, saya setiap kali nonton saya selalu keluar untuk ke belakang. Nah, itu juga saya gunakan untuk berkesempatan untuk makan dan minum. Kemudian masuk lagi, nonton lagi, Mas Isa. Apa waktu ditinggal itu filmnya minta di pause gitu? Nggak agak guyon supaya nggak sepaneng. Yeah. Nah itu untuk pengusaha. Nah sekarang untuk pengunjung Pak Irfan, karena rata-rata yang teledor itu kan juga tidak hanya pengusaha tapi juga pengunjung. Betul. Tempat hiburan umum dulu. Apa yang wajib dilakukan oleh pengunjung? Jadi yang pertama untuk pengunjung yang mau datang ke RHU yang hiburan malam ya, itu wajib untuk memberikan data identitas secara jelas. Ya. Kenapa ini harus wajib? Karena ini untuk kepentingan tracing, Mas Ika. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita bisa lakukan tracing dalam rangka upaya memutus mata rantai. Gitu. Kemudian tetap seperti semuanya bahwasanya kapasitas tetap dibatasi dan juga untuk pengecekan suhu dan lain sebagainya. Itu standar ya, pakai masker, ada alat cuci tangan. Betul. Lalu dan sebelum itu kemarin Pak Wali Kota juga memerintahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk para pekerja RHU diminta untuk melakukan tes swab terlebih dahulu dan tidak dikenakan biaya. Jadi ini juga untuk menjamin keselamatan semua. Gitu. Yang tes swab itu ya jadi calon apa ini? Pengunjung. Ya, pengunjungnya enggak? Untuk pengunjung ini masih karena keberadaan alat seperti Ginos kan masih terbatas terbatas ya. Ya, kita usulkan kalau seandainya alat itu ada untuk pengunjung diwajibkan tes Ginos. Tapi itu khususnya wajib dilakukan oleh para petugas ya atau pengusaha ya. Iya betul. Tes swab ini kan peralatannya itu kan masih minim ya. Minim. Nah kewajiban untuk tes swab itu berapa hari sekali Pak Irwan? Kalau tes swab khusus untuk pekerja seni dan hiburan ya? Ya bisa 2 minggu sekali ya, 14 hari ya.
Dan itu difasilitasi Pemkot. Betul, difasilitasi Pemkot melalui Dinas Pariwisata. Meskipun pekerja itu dari luar kota misalnya, KTP bukan Surabaya. Yang makanya di sini Pak Wali Kota kemarin juga menyampaikan pada saat pembukaan RHU ini, beliau mengharapkan bisa ada penyerapan tenaga kerja diprioritaskan dari warga Kota Surabaya. Tapi jadi ini kan sehingga untuk penanganan lebih lanjut itu lebih mudah. Seperti contohnya tes swab juga, kemudian nanti tidak lanjuti dengan pemberian vaksin dan lain sebagainya. Kalau warga Surabaya kan lebih mudah. Betul. Nah, Pak Irfan, tentu semuanya ingin pengusaha, masyarakat, pengusaha ekonominya bergeliat, masyarakatnya juga terhibur. Tapi jangan sampai ini membawa malapetaka lah kan itu. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran misalnya di pelanggaran SOP, tidak menyediakan tempat cuci tangan, atau bahkan ada pengunjung yang tidak pakai masker diperbolehkan masuk dan sebagainya. Sanksinya kepada siapa ini diterapkan? Atau sanksinya apa, Pak Irfan? Ya, jadi salah satu prasyarat di SOP itu bahwa di setiap tempat usaha itu diwajibkan untuk membentuk Satgas Mandiri. Satgas Mandiri artinya jadi seorang waiter, seorang security, dia bisa berfungsi ganda menjadi Satgas Mandiri yang tugasnya untuk betul-betul memastikan penerapan protokol kesehatan. Jangan sampai kalah dengan pengunjung. Gara-gara pengunjung ini punya mohon maaf ya, punya uang terus kemudian bisa seenaknya, ya jangan. Ini karena ini demi keselamatan gitu loh. Jadi ketika ada pengunjung yang melanggar, tugas Satgas Mandiri yang ada di tempat usaha itu wajib untuk melakukan peneguran. Ditegur ketika dia tidak memakai masker, ya pakai maskernya. Gitu. Iya. Kalau untuk kontrol jumlah pengunjung yang hanya dibatasi 50%, itu gimana cara kontrolnya? Ya, mereka kita wajibkan untuk memasang tanda kapasitas yang ada di masing-masing tempat usaha. Misalnya, saya dengan mahasiswa mau ke karaoke misalnya. Di situ sudah tertulis bahwa kapasitas ada 100 orang. Gitu. Saat ini petugas yang di front office sudah memberitahukan bahwasanya saat ini sudah 100 orang di dalam. Jadi Bapak tidak boleh masuk dulu. Atau itu waktu itu kondisinya ada 99 orang, Pak. Pak Irfan aja boleh masuk, temannya nggak boleh. Ya kalau gitu kita shoot aja, Pak. Shoot. Oke. Nah, ini dibukanya tempat hiburan dan juga tempat-tempat publik. Termasuk taman-taman kota dan sebagainya. Nah, termasuk sanggar-sanggar ini Pak Irfan, yaitu sanggar seni, sanggar tari dan sebagainya. Selama ini kan mereka nggak boleh semuanya itu. Nah, apa memang nanti harus ada assessment dulu dari Satgas atau gimana mereka bisa buka? Jadi diharapkan setiap akan ada kegiatan, diharapkan untuk mengirimkan pemberitahuan kepada Satgas dan sekaligus permohonan asesmen. Kenapa demikian? Karena ini kita memberikan semacam pedoman ya, guidance lah ya. Guidance untuk bahwa kalau ketika kamu melaksanakan kegiatan ini, maka yang kamu harus lakukan seperti ini. Begitu. Itu semata-mata bukan untuk kepentingan Satgas, tapi untuk kepentingan keselamatan bersama. Gitu. Betul. Nah dari guidance itu ketika ada dilanggar, maka kewajiban Satgas untuk mengingatkan bahkan sampai menghentikan, bahkan sampai mengenakan denda, gitu. Itu diperwali disertai dengan sanksi-sanksi. Diatur. Oh, diatur juga ya? Diatur. Oke.
Nah, soal di taman-taman atau tempat-tempat terbuka, itu kan biasanya juga agak susah itu ngawasinya. Betul. Apalagi dalam kerumunan misalnya hari Sabtu atau Betul. Minggu pagi itu yang luar biasa tempat orang nongkrong dan sebagainya. Mengawasinya gimana, Pak Irfan? Ya, jadi kembali lagi teman-teman di KRTH, di KPP, kita wajibkan untuk membentuk satgas mandiri di situ. Jadi wani repot ini ya? Betul. Berarti ya nggak usah pakai merekrut orang lagi, cukup yang biasanya nyapu-nyapu ya dia bisa jadi satgas mandiri. Satgas mandiri ya? Betul. Kemudian mengatur pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalau Taman Bungkul biasanya bisa masuk di beberapa entry gitu, itu nanti akan diatur entry-nya mana, out-nya mana. Out-nya mana. Gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi nanti akan diatur dan ketika kapasitas sudah terpenuhi di sana, maka kewajiban untuk menahan pengunjung untuk tidak masuk dulu. Gitu. Kemudian peran serta masyarakat yang juga menjadi bagian, ya mereka juga bisa menikmati dan sekaligus bisa mengawasi itu. Kalau saya secara pribadi usul itu supaya para pengusaha atau tempat-tempat hiburan lain itu memasang besar-besar itu tempat ini sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perwali sekian-sekian, yang nyolok gitu loh, sehingga masyarakat ini tahu bahwa yakinlah tempat ini aman itu. Atau gimana modelnya Pak Irfan? Nanti itu mungkin menjadi kreasinya para pengusaha ya. Kan ada nilai tambahnya juga kan? Betul. Ketika pengusaha berani bahwa dia sudah di assessment gitu ya. Mendeklar bahwa tempatnya aman itu. Atau ada saran dari Satgas ini? Ya silakan kalau memang seperti itu kayak dipasang di tempat-tempat usahanya ya kami persilahkan. Tapi yang terpenting kan bukan itu buat kita. Yang terpenting adalah pelaksanaannya. Harus konsisten. Iya, harus berkomitmen dan konsisten. Ketika nanti sudah buka berapa bulan ternyata itu akhirnya mengendor dan lain sebagainya. Itu ya. Iya. Sekarang seneng wani lali. Nah, itu. Baik. Terakhir ini Pak Irfan, ada saran untuk semuanya, baik para pengusaha maupun warga Surabaya ini yang sudah rindu akan tempat-tempat hiburan umum ini? Ya, jadi yang pertama bahwasanya Pak Wali Kota ini memberikan kepercayaan yang besar kepada seluruh masyarakat. Nah, oleh sebab itu kami mohon untuk bisa ditangkap peluang ini, kepercayaan ini dengan perubahan perilaku. Perilaku apa? Perilaku itu tadi biasakan yang tidak biasa. Selalu pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengingatkan lagi kepada para pengusaha yang akan buka ketika akan merekrut karyawan-karyawati baru, seyogyanya diutamakan warga dari Surabaya karena itu amanat dari Pak Wali Kota seperti itu. Ini bukan menutup orang dari luar kota untuk bekerja di Surabaya gitu? Oh, enggak juga, prioritaskan warga toh. Siapapun kalau berkesempatan memiliki kompetensi yang sama, kenapa tidak yang dari Surabaya? Kan enggak habis untuk kos. Iya kan? Oke. Pak Irfan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan sekaligus doanya, menunggu revisi Perwali 67 ya, Pak Irfan. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.